Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aisyarani dengan NIM 0603 5230 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Marsha Belinda dengan nomor induk mahasiswa 0603523032. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 0635 23012. Halo semuanya, nama aku Indah Ruth Baitul Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 06 03 52 30 40. Saya Fadia Akhila Kholinisa dengan NIM 060 35 23 029. Kalian semua familiar sama tabel periodik kan? Tabel yang berfungsi untuk ngelis elemen-elemen kimia berdasarkan struktur atomnya. Well, ternyata 10 tahun setelah kimiawan Dmitri Mendeleev nyiptain tabel periodik, ilmu psikologi juga mau buat hal yang sama. Wilhelm Wundt, bapak dari ilmu psikologi, dan muridnya, Edward Titchener, juga mau ngelis komponen-komponen dari pikiran kita, dari psikologi kita. Dia percaya bahwa psikologi manusia itu kayak sebuah rumah yang terdiri dari berbagai macam-macam batu bata. Tiap batu bata itu berbeda-beda, dan dia mau ngelis semua batu bata dari psikologi manusia. Oleh karena itu, aliran psikologinya Wundt yang tujuannya adalah untuk ngelis komponen-komponen dari psikologi kita itu disebut sebagai strukturalisme. Karena aliran ini berusaha untuk mencari dan nge-breakdown struktur dari psikologi kita. Namun, ide mereka mengenai ilmu psikologi akan segera ditantang oleh dua aliran psikologi setelahnya, yakni aliran fungsionalisme dan Gestalt. Salah satu tokoh dari psikologi strukturalisme ada George Elias Muller. Dia ini lahir di Grimma, Saksoni pada tanggal 20 Juli 1850 dari pasangan August Friedrich Muller dan Rosalind Zemme Muller. Dia ini psikolog Jerman yang juga sebagai direktur salah satu pusat penelitian psikologi utama di Universitas Göttingen tahun 1881 sampai 1921. Dia ini berkontribusi pada kemajuan pengetahuan tentang sensasi, memori, pembelajaran, dan penglihatan warna. Pada usia 18 tahun, Muller ini kuliah di Universitas Leipzig, di mana ia belajar sejarah dan filsafat. Sementara di sana, ia dilantik dalam filsafat Herbartian. Kemudian, ia memulai lebih fokus pada bidang humaniora dan mempelajari filsafat dan sejarah. Meskipun Muller ini tidak memiliki pandangan yang sama dengan Hermann Lotz, dia memuji atas dorongannya terhadap psikologi, penelitian, dan pemikiran kritis. Kemudian Muller menerima gelar PhD-nya dari Göttingen tahun 1873 untuk analisis dasar tentang perhatian sensorik. Kemudian dia diangkat menjadi privat dosen atau private dosen di Göttingen pada tahun 1876 dan menulis Yayasan Psikofisika tahun 1878. Di mana ia juga membahas hukum Weber mengenai hubungan intensitas stimulus sensorik. Jadi ada satu teori Muller yang ia ungkapkan tentang teori perhatian mekanistik. Ini tuh bukan teori yang didukung, tapi memungkinkan dia untuk menjadi anggota fakultas di Göttingen. Teori ini dimulai dengan perhatian, di mana proses sinyal bersaing untuk mendapatkan sumber daya komputasi otak yang terbatas. Salah satu kelebihan teori ini adalah teori ini menjelaskan bagaimana kesadaran dan perhatian kadang-kadang bisa dipisahkan. Keuntungan dua dari teori ini adalah mengarahkan perhatiannya pada psikofisika, disiplin ilmu, dan melapori pembentukan psikologi sebagai ilmu yang objektif. Hukum Weber-Fehmer yang menggambarkan hubungan antara intensitas stimulus fisik dan persepsi telah muncul dalam karya terobosan Gustav Fechner yaitu Elements of Psychophysics tahun 1860. Karya George Muller ada yang terkenal yaitu dengan judul Garis Besar Psikologi tahun 1878. Selain itu ada juga karyanya yang berjudul The Standpoints and Facts of Psychophysical Methodology tahun 1903. Dalam kedua bukunya ini ia menentang hukum Weber-Fehmer dan mengemukakan pendapatnya sendiri tentang hukum psikofisika dari hubungan antara persepsi dengan rangsangan syaraf. Ia juga melanjutkan karya Ebbinghaus tentang ingatan dan ia menemukan apa yang disebut the right associative procedure yang menyatakan bahwa proses mengingat dan lupa tidak semata-mata mekanisme dan otomatis, tetapi ada unsur aktivitas yang bersangkutan.
Oswald Coupley, ia adalah seorang psikolog, filsuf, dan sejarawan filsafat Jerman yang hidup dari tahun 1862 hingga 1915. Ia adalah pelopor di bidang psikologi eksperimental dan dikenal karena kontribusinya pada psikologi Gestalt, asosiasionisme, dan neo-kantianisme. Karya Coupley yang paling terkenal adalah Outlines of Psychology, yang dia tulis pada tahun 1893 dan mendefinisikan psikologi sebagai ilmu. Penelitian Coupley tentang efek sikap dan tugas pada persepsi dan jalannya ingatan dan pemikiran dianggap sebagai karya yang paling terkenal. Posisi filosofis Coupley adalah bentuk realisme kritis yang terkait erat dengan karyanya di bidang psikologi. Kontribusi Coupley terhadap teori pengetahuan adalah karya terakhirnya yang diterbitkan, Die Realisierung, yang dianggap sebagai kontribusi berharga bagi teori pengetahuan. Pemikiran Coupley berpengaruh dalam pengembangan psikologi eksperimental dan studi tentang proses pemikiran. Dalam psikologi ada yang namanya aliran strukturalisme. Nah, salah satu tokoh dari aliran strukturalisme ini yaitu Wilhelm Wundt. Nah, Wilhelm Wundt ini dikenal sebagai bapak psikologi karena jasanya mendirikan laboratorium psikologi pertama secara resmi. Wilhelm Maximilian Wundt lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 di Neckar, Baden, Jerman. Lahir pada keluarga yang berkecukupan membuat Wundt mendapatkan pendidikan layak. Ia mengambil kuliah kedokteran kala itu, dan setelah lulus ia menjadi seorang fisiologis. Wundt meninggal pada 31 Agustus 1920 di Grauwalden, dekat Leipzig, Jerman. Kontribusi Wundt dalam psikologi yaitu Wundt merupakan tokoh pendiri dari laboratorium psikologi yang pertama. Ia mendirikannya di Universitas Leipzig pada tahun 1879. Wilhelm Wundt menjadikan strukturalisme sebagai dasar bagi kajian psikologi. Tujuan pendirian laboratorium ini adalah untuk mempelajari perbedaan-perbedaan dari pengalaman tentang kesadaran. Wundt mengeluarkan beberapa teori, diantaranya yaitu ada teori proses atau proses teori. Dalam mempelajari mental, Wundt menjelaskan sebuah teori proses bahwa perubahan mental seseorang berdasarkan proses yang dirasakan. Proses tersebut berhubungan dengan persepsi, kognisi, emosi, dan motivasi. Menurut Wundt, perubahan atau proses mental terjadi secara sadar dan ini berhubungan kesadaran seseorang. Meskipun pada era berikutnya dibantah dengan pendapat Freud tentang teori alam bawah sadarnya. Lalu selanjutnya ada teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini menimbulkan persepsi keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya, di mana sesuatu yang baru diciptakan. Lalu yang terakhir ada teori dinamis, yaitu pendekatan umum yang digunakan oleh Sigmund Freud dan Wilhelm Wundt yang berkaitan dengan proses motivasi dan ketidaksadaran. Kedatangan seorang Wundt menimbulkan pengaruh yang besar pada zamannya dan juga pada zaman sekarang. Nah, dukungan Wilhelm Wundt terhadap psikologi eksperimental juga mengatur panggung untuk behaviorisme, dan banyak dari metode eksperimentalnya masih digunakan sampai saat ini. Wilhelm Wundt juga memiliki banyak siswa yang kemudian menjadi psikolog terkemuka. Karya tulis yang dibuat Wundt menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi. Karya tulis yang berjudul Principles of Psychological Psychology pada tahun 1874, karya tersebut berupaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran, termasuk perasaan, emosi, gagasan, terutama dijelajahi melalui introspeksi. Hermann Ebbinghaus adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal karena kontribusinya dalam studi mengenai memori dan pembelajaran. Ebbinghaus lahir pada 24 Januari 1850 di Barmen, Prusia. Ia belajar di Universitas Bonn, di mana ia mendapatkan gelar doktor pada tahun 1873. Ebbinghaus dikenal karena serangkaian eksperimen yang dilakukannya pada tahun 1885, yang dipublikasikannya dalam buku yang berjudul Memory: A Contribution to Experimental Psychology. Dalam eksperimen tersebut, ia menggunakan metode eksperimental untuk memahami bagaimana manusia mengingat dan melupakan informasi. Salah satu kontribusi paling terkenal Ebbinghaus adalah penemuan tentang kurva pembelajaran atau kurva pengkupasan. Ia menemukan bahwa ingatan terhadap materi baru
menurun seiring waktu jika materi tersebut tidak diulang atau dipelajari kembali. Setelah memperoleh gelar doktor, Ebbinghaus mengajar di berbagai universitas di Jerman, termasuk di Universitas Berlin dan Universitas Breslau. Hermann Ebbinghaus meninggal pada 26 Februari 1909 di Halle, Jerman pada usianya 59 tahun. Claude Lévi-Strauss, yaitu bapak antropologi modern pertama yang telah banyak mewariskan kepada generasi dalam bidang ilmu sosial yang sekarang, yaitu pemikiran antropologis dan sastra budaya yang sekarang telah pengaruhnya dapat dirasakan oleh berbagai bidang ilmu sosial.